Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran interaktif mata kuliah ilmu fikih. Tema kali ini adalah syarat wajib haji dalam perspektif 4 madhab mu'tabar dan regulasi di Indonesia. Dalam pembelajaran ini kita akan menganalisis syarat wajib haji menurut perspektif 4 madhab, menelaah regulasi syarat wajib haji di Indonesia, membandingkan pendapat madhab dengan regulasi di Indonesia, dan menyimpulkan pentingnya memenuhi syarat wajib haji dalam pelaksanaan ibadah. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang memenuhi syarat tertentu. Kewajiban haji tercantum dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mayoritas ulama menetapkan syarat wajib haji meliputi Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu atau istita'ah. Dari syarat-syarat ini, hanya madhab Maliki yang berpendapat bahwa beragama Islam bukanlah syarat wajib, melainkan syarat sah melakukan ibadah haji. Haji tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang yang tidak memiliki kesehatan atau kesadaran akal, sebab keduanya tidak dituntut untuk mengerjakan hukum syariat. Tidak adanya kewajiban haji bagi seseorang yang belum baligh juga didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad, ayyuma sobiyin hajjabihi ahluhu famata ajza'at anhu fa in adraka fa'alihil hajju. Siapapun anak kecil yang telah dibawa menunaikan ibadah haji oleh keluarganya kemudian dia meninggal, maka haji itu cukup baginya. Tetapi jika dia masih hidup hingga mencapai usia dewasa, maka dia wajib menunaikan haji lagi. Haji juga tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh dan disyaratkan adanya kemampuan. Nah, syarat kemampuan atau istito'ah untuk berhaji maksudnya bagaimana sih? Yuk kita bahas. Istito'ah adalah kemampuan atau kesanggupan fisik, finansial, sarana, dan keamanan untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, ada sejumlah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai batasan-batasan dan aspek kesanggupan ini. Mazhab Hanafi menekankan kesanggupan dalam 3 hal, yakni fisik, finansial, dan keamanan. Mazhab Hanafi memaknai kesanggupan sebagai kesanggupan taklif, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci. Dan termasuk di antara faktor-faktor tersebut adalah kesehatan jasmani, tidak mengalami cacat atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan perjalanan haji. Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya kepada penafsiran Ibnu Abbas terkait surat Al-Imran ayat 97 tadi, bahwa mampu mengadakan perjalanan ke sana atau ke Baitullah dimaknai sebagai seseorang harus berbadan sehat, memiliki kecukupan harta untuk perbekalan dan kendaraan, serta tidak terkendala halangan apapun. Kesanggupan finansial diartikan seseorang harus memiliki biaya yang cukup untuk dirinya, meliputi biaya pulang dan pergi maupun biaya kendaraan dalam perjalanan haji yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan lain. Maupun dia harus memiliki biaya untuk menafkahi keluarganya yang dia tanggung sampai waktu kepulangan. Kesanggupan menanggung biaya kendaraan menurut mazhab Hanafi hanya berlaku bagi mereka yang tinggal jauh dari kota Makkah dengan ketentuan kendaraan tersebut sesuai dengan kondisi kesehatannya dan kebutuhannya. Adapun kesanggupan dari sisi keamanan, artinya seseorang harus terjamin keamanannya untuk melaksanakan perjalanan haji, meski harus mengeluarkan biaya lebih. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk membawanya sampai ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Mazhab Maliki berpendapat istito'ah meliputi 3 hal. Kesehatan jasmani untuk menempuh perjalanan tanpa kesulitan yang berarti, bekal yang cukup sesuai kondisi fisiknya, dan sarana perjalanan yang aman dan memadai. Kesanggupan bekal menurut mazhab Maliki dapat digantikan dengan keterampilan kerja yang mampu memenuhi kebutuhan perjalanannya. Mazhab Syafi'i mengemukakan istito'ah meliputi kemampuan fisik, finansial, dan rentang waktu yang memungkinkan untuk menempuh perjalanan haji.
Kemampuan fisik artinya seseorang memiliki badan yang sehat dan dapat duduk di kendaraan tanpa risiko kesehatan atau kesulitan yang berarti. Sementara itu, kemampuan finansial menurut mazhab Syafi'i untuk menanggung biaya hidup, sarana transportasi yang layak dan memadai, juga keamanan calon jamaah haji. Aman yang dimaksud mazhab Syafi'i adalah terjaminnya keselamatan nyawa, harta, dan harga diri seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Adapun mazhab Hambali menyatakan bahwa istitoah mencakup kemampuan atas bekal dan membayar kendaraan yang layak. Detail dua hal yang diungkapkan oleh mazhab Hambali sebenarnya hampir sama dengan yang diungkapkan oleh mazhab Syafi'i. Pendapat kedua mazhab ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qila ya Rasulullah masabil, qala sallallahu alaihi wasallam az-zadu warrahilah. Suatu hari Rasulullah ditanyai oleh sahabat apa makna sabil yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 97 tadi. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang dimaksud dengan sabil adalah bekal dan kendaraan. Semua mazhab mensyaratkan adanya pendamping bagi perempuan dalam melaksanakan perjalanan haji, yaitu suami atau mahramnya. Namun mazhab Syafi'i menetapkan perempuan wajib berhaji apabila dapat disertai dengan serombongan perempuan yang dapat dipercaya. Sementara mazhab Maliki mewajibkan perempuan berhaji selama bersama rombongan yang terpercaya. Artinya, syarat ini ditetapkan oleh para ulama sebagai bagian dari syarat jaminan keamanan yang harus dipenuhi bagi perempuan. Mazhab Syafi'i dan Maliki mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Baihaqi bahwa Umar bin Khattab diceritakan pernah memberikan izin kepada istri-istri Nabi untuk menunaikan ibadah haji. Khalifah Umar lalu mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk mengawal mereka. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sejak tahun 2022 baru memperbolehkan perempuan menunaikan ibadah haji tanpa mahram. Kebijakan ini didasarkan kepada keyakinan Arab Saudi telah mampu menyediakan infrastruktur yang dapat menjamin keamanan dan memberikan perlindungan penuh kepada perempuan untuk menunaikan ibadah haji, termasuk sarana transportasi, kamera pengawas, dan undang-undang. Nah, setelah tahu ketentuan istitoah menurut pendapat para ulama mazhab, mari kita bandingkan dengan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa istitoah meliputi kemampuan dari aspek pengetahuan, kemampuan finansial, dan kesehatan. Para ulama tidak menyebutkan secara spesifik mengenai istitoah pengetahuan, namun ini merupakan bagian yang memang harus diketahui oleh setiap muslim. Kemampuan pengetahuan disyaratkan untuk memastikan jamaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan, pemerintah memberikan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah. Kesanggupan kesehatan mensyaratkan kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Coba sekarang analisis dan bandingkan pendapat ulama madhab dengan regulasi di Indonesia ini ya, cek undang-undangnya. Kalian juga bisa membandingkan pendapat-pendapat hukum tersebut dengan fatwa-fatwa kontemporer seputar istitoah haji yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia berikut ini. Demikianlah penjelasan mengenai syarat wajib haji dalam perspektif 4 mazhab serta regulasi yang diterapkan di Indonesia. Kita telah mempelajari bagaimana setiap mazhab memiliki sudut pandang yang beragam mengenai syarat wajib haji, terutama terkait dengan ketentuan istitoah atau kesanggupan. Namun, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan sejenak. Menurut Anda, mengapa penting bagi setiap muslim untuk memenuhi semua syarat wajib haji sebelum berangkat ke Tanah Suci? Bagaimana persiapan ini bisa mempengaruhi kualitas ibadah haji nanti? Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang diperoleh dari video ini dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan haji di masa mendatang. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, insya Allah.